Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, sebangsa tanah dan sebangsa air. Semoga semua lancar-lancar selalu, sehat-sehat selalu ya. Lancar jaya semua urusannya ya. Oke teman-teman, barangkali lu mau touring ya. Ini akhir-akhir tahun baru gini enak ya. Yang punya kampung mudik ya, mau touring ke Monas, touring ke Ancol, touring ke Ragunan, atau touring ke makam keramat ya, biar lebih ekstrim lagi ya. Nah, bagian apa aja sih yang harus dicek kalau untuk Supra GTR ya? Gue juga sering touring ya, gue dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, Selatan ke Timur, Timur ke Barat, Barat balik lagi ke Utara ya. Ya paling jauh-jauh ya ke Cikarang, itu aja sih touring. Oke teman, bagian apa aja sih yang diperiksa kalau misalnya untuk Supra GTR ya? Oke teman, kita ke arah kanan dulu ya. Nah kalau untuk aduh ini habis dicuci, kena hujan kotor lagi. Nah, oke, yang pertama lu bisa periksa di mesinnya dulu ya, cek mesin. Jadi mesin itu bagian yang penting ya dalam sepeda motor ya. Kalau motor gak ada mesinnya kan nggak bisa jalan juga ya teman-teman. Nah, yang pertama cek mesin ya. Cek mesin itu taruhlah kalau udah lama nggak diservis, lu servis dulu dah. Kalau misalnya lu mau perjalanan jauh ya, misalnya lu mau ke Pulau Tidung atau lu keluar Jawa ke Bali ya, naik sepeda motor GTR gini, mesin yang pertama harus dicek. Terus jangan ada yang namanya suara-suara klotok-klotok ya. Kalau misalnya suara-suara klotok nih, lu periksa di stasionernya, lu ganti dulu semua. Terus jangan ada suara-suara rantai keteng ya, pokoknya harus seperti standar lah ya. Itu yang pertama teman-teman. Nah yang kedua cek oli teman-teman ya. Nah ini yang penting teman-teman, cek oli. Taruhlah lu gua mau servis, pulangnya aja servis setelah touring, nggak masalah, yang penting oli udah ganti ya, oli 1,2 liter ya teman-teman. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, filter udara lu cek nih. Filter udara adanya di sini teman-teman ya. Filter udara lu cek, kalau udah kotor lu ganti baru. Biasanya kalau misalnya servis nih, mekaniknya bilang selalu ngerekomendasiin buat ganti filter udara juga teman-teman ya. Ya, filter udara dibuka di bagian joknya di sini ganti ya. Terus yang keempat ya, keempat itu bisa cek busi. Busi dia kan ada di sini teman-teman ya. Ya, jadi kalau misalnya GTR mah ya jarang ganti busi ya. Kalau misalnya mau touring ya, lu beli busi baru, ganti busi dulu yang biar lebih enak, biar lebih fresh lagi ya, nggak masalah ya teman-teman. Ya, ganti busi. Terus yang kelima itu sok depan teman-teman. Nah ini sok depan ya teman. Nah ini dia sok depan. Lo lihat-lihat dulu di sini ada bocor apa enggak ya. Kalau misalnya ada bocor, lo perbaikin dulu. Kalau ini kan nggak ada bocor ya, lo perbaikin dulu kalau misalnya ada bocor, karena gak enak ya, ntar takutnya celaka lagi. Terus habis sok depan itu cek di komstir. Nih komstir, kalau misalnya komstir gak enak, lo perbaiki dulu ya. Kalau ini gua komstirnya udah agak apa sih, udah kayak bunyi beltak-beltak itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ganti komstir. Selalu udah bunyi betak-betak ya, tok, ganti dulu yang baru ya teman-teman. Habis komstir itu cek air radiator. Kalau misalnya radiatornya udah setengah ya, lu tambahin aja baru. Kalau misalnya mau kuras ya kuras aja ya, nggak masalah teman-teman. Tapi kalau air radiator sih gua nggak pernah gua kuras, cuma kalau misalnya udah sedikit ya gua tambah, kecuali airnya udah keruh ya, udah kotor, nggak masalah teman-teman. Cek ban depan. Oh iya, cek ban depan. Nah, tulisan ban depan. Nah teman-teman di sini lihat di kembangnya ya teman-teman. Kalau kembangnya masih bagus ya nggak usah diganti. Kecuali kembangnya udah tipis, teman-teman bisa ganti yang baru teman-teman. Cek ban depan, terus cek ban belakang juga teman-teman. Nah ini dia. Kalau misalnya dia masih ada kembangnya ya kagak usah diganti ya teman, pakai aja dulu ya kan, ini masih bagus ya. Ini fatal juga kalau misalnya ban udah botak dipakai touring, itu takutnya lu ngerem kepleset ya kan, atau lagi tikung menikung kepleset, bahaya juga teman. Oke, selanjutnya cek lahar ban depan dan belakang. Nah lahar ini juga penting teman-teman ya. Cek lahar itu lu standarin 2, terus lu goyang-goyang ini udah kena lahar ya teman-teman.
tapi masih bisa dipakai dikit lah karena gak jauh-jauh juga gue. Jadi kalau lu mau touring, lu ganti dulu kelaharnya nih, jangan sampai goyang-goyang gini. Ini udah goyang nih dikit nih ya. Jadi kalau misalnya di perjalanan yang halus nih, aspal halus itu berasa banget goyang-goyang ya teman-teman ya. Jadi mengganggu perjalanan kita teman-teman ya. Nah itu untuk kelahar. Terus untuk gear dan rantai. Nah gear dan rantai sini teman. Nah ini dia gear dan rantainya. Kalau misalnya udah habis, alangkah baiknya diganti dulu ya teman-teman, terus disetel. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor teman-teman. Nah mengganggu perjalanan juga teman-teman ya. Oke, selanjutnya lampu depan ya, lampu depan utama. Kita periksa dulu, kita nyalain. Ini dia lampunya teman-teman ya. Terus cek sen kiri kanan. Pak. Nah kalau misalnya lampunya udah mulai meredup, lebih baik ganti aja ya. Kalau perjalanan malam itu bahaya teman-teman ya. Tapi ini masih aktif ya, sennya kiri kanan masih aktif. Terus lampu utamanya juga masih aktif ya, lampu belakang juga aktif, semua beres lah, masih aman teman-teman ya. Oke, selanjutnya aki kelistrikan. Nah untuk itu teman-teman, aki kelistrikan yang kita coba di sini ya, tes akinya. Kalau misalnya ini dinyalain, nah berarti masih berfungsi dengan baik. Terus klaksonnya juga masih berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Klakson juga penting ya. Jadi kalau misalnya perjalanan kan suka ada orang yang lambat banget naik motor ya, santai tengah-tengah jalan ya, kita bisa klaksonin ya. Apalagi perjalanan malam ya, tahu-tahu ada ular bisa diklaksonin ya teman-teman. Oke, lanjut. Terus leheran knalpot teman-teman ya. Nah bisa leheran knalpot ini juga penting teman-teman. Nah di bagian sini ya, ini gue jujur aja ya, ini udah pernah gue elas 2 kali, ini 3 kali gue elas langsung gue ganti leherannya. Takutnya pas di perjalanan ya kan mengganggu ya kan, bocor. Habis bocor bunyinya kan gak enak tuh, plak kan gak mungkin lu lagi touring nyari-nyari tukang las ya kan. Tukang las aja lagi tidur ya. Masih pagi-pagi mah masih belum bangun tukang las saya ya. Jadi periksa lah ininya apa sih, leheran dari knalpot ini. Kalau misalnya ada yang apa, karat-karat semua lu bersihin dulu ya pakai sikat kawat. Nah oke, selanjutnya kondisi gas dan langsam. Oke teman-teman, kondisi gas dan langsam. Nah baiknya kalau kita mau enaknya ya, supaya kita nggak ganggu saat kita macet nih. Jadi kalau misalnya nggak digas juga tetap bisa nyala teman jalan. Kan ada yang setelan mati. Kalau misalnya nggak digas gini, itu apa namanya, mati motor. Tapi kan ini enggak. Nah ini kan bagus langsamnya ya, langsangnya bagus. Terus kondisi gasnya juga bagus teman-teman. Digasnya enak, nggak ngempos ya teman-teman. Nah itu untuk kondisi gas dan langsam. Terus kondisi kopling. Nah ini kopling sini teman-teman. Kondisi kopling itu harus kalau misalnya keras nih, lu bisa setel ulang ya ke setel pabrikan standar. Lu minta setelin aja sama abang mekaniknya, setelan kopling ya, biar nyaman lah perjalanan ya teman-teman. Nah, terus setelan kopling. Terus rem depan dan rem belakang teman-teman. Nah ini rem depan ini penting juga teman-teman ya, karena gak mungkin lu lagi ngebut ngerem pakai kaki ya. Jadi kampas remnya kalau udah tipis nih lu ganti aja, main aman aja teman. Depan ini masih berfungsi, depan belakang juga masih berfungsi teman. Rem depan, rem belakang ya teman. Oke, selanjutnya seal oli dan packing. Nih perhatikan sini teman, kan suka ada yang bocor-bocor nih, yang rembes nih di sini nih. Ya seal olinya diganti kalau misalnya udah rembes ya. Terus packing di sininya nih, apa sih namanya, lupa ya gue. Pokoknya packingnya lah. Itu kalau misalnya di sini udah kelihatan rembes nih oli, lu ganti packingnya dan seal olinya teman-teman ya. Oke, selanjutnya
kampas kopling. Nah, kampas kopling. Sini kampas kopling, teman-teman. Kita balik ke sini. Nah, kampas kopling juga harus kita perhatiin juga, teman-teman. Kalau misalnya kita bermanuver udah gak enak, lu coba periksa. Lu bawa ke mekanik dulu. Bang, ini kampas koplingnya masih enak apa enggak? Kalau misalnya masih enak ya lanjut. Lu ngerasain sendiri lah, ya. Kalau misalnya kampas koplingnya udah enak, kalau kampas koplingnya masih enak ya lanjut aja. Misalnya udah gak enak, ganti baru. Jadi nggak mengganggu lu bermanuver ya. Terus speednya juga nggak keganggu, teman-teman ya. Dan lanjut, anak kunci. Oh iya, anak kunci, teman-teman. Nah, ini anak kunci di sini, terus sama di sini. Jadi jangan sampai lu pas mau berangkat nih pagi-pagi, itu dicabutnya susah, teman-teman. Sampai dibetot-betot gitu, teman-teman. Nah, makanya lu semprot ya. Terus dibuka joknya juga. Nih jangan sampai peret ya, teman-teman. Jangan sampai peret. Peret juga gak enak ya di bawahnya, teman-teman. Oke, lanjut. Swing arm. Nah, swing arm ini bagian yang menopang bodinya. Nah, swing arm ini ya lu semprot aja pakai WD-40 ya. Kalau misalnya musim-musim hujan gini, banjir ya, takutnya ini karatan, kopong, patah ya, mahal lagi biayanya, teman-teman. Apalagi musim hujan ya. Perhatikan dulu, kalau misalnya ada karat lu sikat-sikat bersihin dulu. Kalau misalnya ada kotoran lu bersihin dulu semua ya, lu semprot ya, teman-teman. Tuh, oke, next selanjutnya spion kiri kanan. Nah, kalau gue sih pakai spion kanan aja ya. Ini juga gue jarang lihat, gue spion hanya untuk gaya-gayaan doang sebenarnya. Gue pakai spion satu aja udah, kagak bisa nyalip-nyalip gue kalau misalnya pakai spion dua. Oke, habis spion. Nah, ini dia penting nih, cek kelengkapan kayak pembuka busi, terus kayak obeng Tamiya, kunci L lu L5 ini kayaknya ya. Ini buat buka ini L5 nih, teman. Kalau misalnya businya atau mendadak mati, kayaknya sih nggak pernah mati sih kalau GTR mah ya. Jangan kena air juga. Buka busi. Nah, sini, teman. Terus obeng ya, semua ada nih. Perlengkapannya semua ada di sini, teman-teman. Nah, ini dia. Ini obeng Tamiya ada, kunci L ada. Terus bawah juga kunci 19 ini buat buka as. Kunci 19 buat buka as. Ini nih buat setel rantainya, teman-teman. Ya, karena kan Supra GTR itu rantainya gampang kendur ya. Jadi kalau misalnya perjalanan jauh takutnya kendor ya kan, repot. Kunci 19 sama kunci 15 buat setting ininya ya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Ini kuncinya, kunci 19. Satu lagi kunci 12 sama 10. Salah, teman-teman ya. Cek perlengkapan STNK lu aja harus bawa ya. Pajak harus hidup. Terus SIM-nya juga jangan lupa, teman-teman ya. Jangan sampai kita touring terus diberhenti, polisi stop ya kan, suruh pulang ya. Terus yang terakhir, nah ini lebih penting ini ya. Cek isi bensin ya, teman-teman. Nah, kalau gue sih nggak pernah gue isi full ya, karena kalau diisi full pakai Supra mah isi full mubazir, teman-teman. Isi 15.000 aja bisa ke Arab Saudi ya, pulang-pulang bawa onta. Nah, oke, yang itu aja yang bisa gue sampaikan, teman-teman. Udah mau maghrib ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa berdoa ya. Doa sesuai dengan keyakinan masing-masing aja, teman-teman ya. Semoga sampai tujuan kita selamat, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, teman, sampai jumpa.